Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB untuk televisi digital keluaran dari Freebox, dan ini merupakan model terbarunya, yaitu H1H265. H265 ini identik dengan HEVC. Jika benar ini sudah mendukung HEVC, maka ini merupakan satu-satunya STB televisi digital di bawah 200.000 yang mendukung fitur tersebut. Namun untuk memastikannya nanti akan kita cobakan. Untuk STB ini pastinya sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS juga sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam, contohnya di saat terjadi gempa, banjir, dan seterusnya. Untuk fitur-fitur yang lain kurang lebih adalah hampir sama saja seperti STB kebanyakan yang sudah pernah kita review. Mendukung PVR untuk merekam tayangan yang sedang kita tonton. Ada H265 namun menjadi ambigu ya dengan adanya tulisan MPEG 4 di bawahnya. Kemudian kita juga dapat melakukan update berita dengan adanya fitur RSS, kemudian mempost tayangan yang sedang kita tonton, adanya fitur time shift. Pastinya bisa digunakan untuk memutar YouTube, ada port USB-nya juga, mendukung WiFi dongle. Kemudian untuk resolusinya mendukung Full HD 1080p. Untuk fitur yang lain teman-teman bisa baca saja di bagian yang saya tunjuk. Lagi-lagi di sini juga tertulis H265. Kita pastikan sekali lagi nanti apakah benar STB ini sudah mendukung H265 atau belum. Baik, selanjutnya kita coba cek ya, kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. It's not a game, it's a rich thing. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Jika kita perhatikan hampir sama seperti STB kebanyakan yang pernah kita review, kita tidak mendapatkan kabel HDMI, jadi harus dibeli secara terpisah. Pertama kita mendapatkan user manual. Kabar baiknya untuk user manual ini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, memudahkan bagi kita untuk membaca. Kemudian ada kartu garansi. Untuk kartu garansinya ini alamat klaimnya itu jelas ya. Tinggal dikirimkan saja ke alamat yang sudah tertera di sini, yaitu PT Indomedia Persada. Jadi tinggal dikirimkan saja. Seperti itu, produk ini bergaransi selama 12 bulan atau 1 tahun. Sudah mendapatkan kabel RCA untuk televisi tabung, namun kita tidak mendapatkan kabel HDMI seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, jadi harus dibeli secara terpisah. Untuk remote control secara desain model kurang lebih hampir sama seperti kebanyakan STB yang lain. Modelnya adalah seperti ini ya, desainnya juga adalah seperti ini. Tombol-tombol ini terlalu empuk menurut saya, sehingga feedbacknya, feel pada saat kita menekannya itu kurang dapat. Jadi bisa diganti saja sih kalau tidak nyaman dengan menggunakan remote control yang sudah bawaannya ini. Kemudian untuk posisi tombolnya pun juga terdapat sedikit berbeda jika dibandingkan pada STB yang lain. Contohnya adalah untuk info. Tombol info berada pada posisi bagian atas, padahal kalau kita lihat pada kebanyakan STB yang lain posisinya berada pada posisi bagian bawah seperti itu ya, di bagian yang saya tunjuk. Kebanyakan ada yang seperti itu. Tapi itu tidak ada masalah sama sekali. Yang jelas pada saat kita pegang ini sangat nyaman, tidak licin. Untuk baterainya dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk remote control ini tidak bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi, jadi pada saat kita menggunakan remote harus tetap 2, remote televisi dan remote STB, karena remote ini tidak memiliki fitur infrared learning function untuk mengcopy tombol-tombol pada remote televisi dipindahkan ke remote control ini. Tapi untuk remote control yang terpisah itu sudah banyak yang menjual yang memiliki fitur infrared tersebut, infrared learning function maksudnya ya. Dan ini merupakan STB dari Freebox tersebut seperti yang sudah kita katakan tadi. Ini merupakan model special edition-nya, ada SE di sini ya. Sudah mendukung H265 seperti yang disebutkan, tapi kita akan cobakan untuk memastikannya. Untuk material dan desain, pertama kita lihat dulu dari material. Casing terbuat dari besi, nah seperti itu ya. Kemudian ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, cukup besar dan cukup banyak. Di posisi bagian sebelah kanan juga ada, bagian sebelah kirinya juga ada, termasuk pada posisi bagian bawah juga ada ventilasi udara. Harusnya tidak terjadi overheat atau panas yang berlebihan karena sirkulasi udaranya lancar. Namun seperti pengujian kita pada kebanyakan pada video review kita, panas nanti akan kita ukur setelah kita nyalakan dalam durasi waktu tertentu. Kemudian ini merupakan front panelnya. Untuk front panel ya modelnya simpel sih tapi sangat menarik sekali. Saya suka dengan model yang simpel seperti ini. Tombolnya ini cukup lengkap. Tombol power ada pada posisi bagian sebelah kiri, dia terpisah. Ada tulisan Freebox, ada DVB-T2H1SE.
Tombol yang lain ini ada pada posisi bagian sini ya, saya tidak akan buka karena ini tidak menghalangi. Tombol-tombolnya lengkap, ada tombol volume, tombol menu juga ada, kemudian tombol channel juga tersedia, termasuk tombol OK. Lalu untuk LED display ini ada di bagian yang saya tunjuk, lalu ini adalah port USB, kita mendapatkan satu buah pada posisi bagian depan. Lalu kita berpindah ke posisi bagian belakang. Di posisi bagian belakang ini lagi-lagi kita mendapatkan satu buah port USB lagi, jadi total kita mendapatkan dua buah port USB. Mungkin itu ya menjadi alasannya selain sudah mendukung HEVC H265, port USB-nya juga terdapat dua, makanya disebut ini merupakan special edition. Port USB sudah jelas nih, nyata secara visual kita lihat, namun untuk HEVC sekali lagi kita akan pastikan. Lalu di sini ada port RCA untuk televisi tabung, port HDMI, lalu juga ada port untuk antena. Antena in terhubung ke antena indoor ataupun outdoor, loop out jika kita ingin menghubungkan secara paralel ke STB yang lain bisa dengan menggunakan loop out ini. Dengan catatan STB ini harus dalam keadaan menyala. Kalau STB ini berada dalam kondisi mati, maka tidak bisa untuk digunakan untuk fitur loop out-nya tersebut. Baik, selanjutnya kita akan coba gali lebih dalam lagi terkait kelebihan kekurangan dari STB ini. Semoga saja STB Freebox H1 SE sesuai dengan ekspektasi kita. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimum resolusi 1080p Full HD. Berikut ini spesifikasi Freebox H1 H265 Special Edition. It's not a game, it's a rich thing. Freebox Special Edition merupakan satu-satunya STB chipset SunPlus memiliki dua port USB. Dapat digunakan untuk memasang WiFi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol yang lengkap. Tanpa remote control pun masih tetap dapat digunakan. Dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara menjadi cukup lancar. Pada suhu ruangan 24,1 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 47,3 derajat Celcius, lebih tinggi jika dibandingkan dengan STB lain dengan chipset yang sama. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Respon remote control sedikit ada delay, namun tidak begitu berpengaruh. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared learning function. Proses booting cepat, sama halnya dengan STB lain dengan chipset yang sama. Tampilan super simpel tanpa ada logo booting sama sekali. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset SunPlus pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap dengan tidak termasuk informasi BOR. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal jauh berbeda jika dibandingkan dengan STB lain dengan chipset yang sama. Kita ambil contoh STB Access Go jenis sebagai perbandingan. Walaupun berbeda bukan berarti tunernya tidak sensitif. Sensitivitas tuner adalah sama, di mana untuk semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang memiliki sinyal lemah. Bagi yang bermasalah dengan tangkapan sinyal, pastikan arah antena sudah tepat dan kabel tidak rusak. Jika diperlukan, tambahkan dengan booster. Perlu untuk diketahui, proses scanning STB ini cukup cepat, membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Perpindahan channel SD dan HD lancar, tidak ada delay dengan mode blank screen atau layar hitam saat perpindahan tersebut. Terus dia bilang partai semifinal dari Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. 31 Januari dan Kamis Jumat 2 dan 3 Februari. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau di-set reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja.
Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menunya menarik dengan tampilan seperti pada Android Box. Pada pilihan menu installation hampir sama saja dengan STB lain. Terdapat pilihan LCN yang berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, namun tidak terdapat pilihan acu. Silakan set aktif antena ke on jika antena yang digunakan mendukung, akan memberikan tegangan sebesar 5 volt sehingga dapat menaikkan atau menstabilkan kualitas sinyal yang didapat. Terkait dengan fitur EWS, jika sudah tersedia agar dapat berfungsi baik, jangan lupa untuk memasukkan area code atau kode pos sesuai lokasi masing-masing. Menu apps berisikan pilihan sebagai berikut. STB ini dapat dijadikan sebagai IPTV player. Silakan masukkan link IPTV yang valid baik yang berlangganan ataupun yang bukan. Berikut ini layanan streaming yang didukung. Terdapat YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Khusus TikTok dan WeTV, pengguna dapat login menggunakan akun masing-masing. Untuk YouTube terdapat pilihan resolusi sampai dengan Full HD. Silakan tekan tombol info pada remote control untuk berpindah ke resolusi yang tersedia. Nah, tidak perlu khawatir, opsi search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Pada menu AV terdapat banyak pilihan, seperti pengaturan audio dan video. Salah satu kelemahan chipset Sun Plus untuk urusan audio terjadi over volume. Namun kabar baiknya STB ini mendukung Dolby Audio dengan kualitas audio yang sangat bening sekali. Untuk pengaturan silakan set HDMI audio ke HDMI RAW, atau jika menggunakan SPDIF dapat diset opsi SPDIF ke bitstream. Untuk kualitas audio dan video silakan dinilai sendiri saja. Tidak kita edit, langsung di capture dari STB ini. Terkait dengan fitur H265 atau HEVC, untuk memastikannya akan kita cobakan beberapa video berikut ini. Nah, setelah kita lihat ternyata STB ini tidak mendukung format tersebut sama sekali, seperti yang tertulis pada box dan spesifikasi. Perlu dipertanyakan kenapa Freebox menuliskan fitur tersebut. Menu channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih favorit list, atau yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Untuk memilih bahasa OSD dapat masuk ke menu preference. Pastinya terdapat pilihan bahasa Indonesia. Menariknya terdapat fitur hard hearing. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran maka dapat mengaktifkan fitur ini. Namun setelah saya amati ternyata tidak ada bedanya sama sekali baik pada posisi off maupun on. Sepertinya fitur ini baru akan aktif jika channel yang sedang ditonton mendukung fitur tersebut. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Pada menu setting terdapat banyak pilihan, seperti pengaturan timer, child lock, dan lain-lain. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset atau reset pabrik, dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Hal yang dialami oleh banyak pengguna, ketiduran pada saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Akan tetapi fitur ini rasanya percuma saja, mengingat daya yang digunakan pada saat posisi on dan off tidaklah jauh berbeda. Untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet dapat masuk ke menu network, hanya mendukung USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601 saja, tidak mendukung chipset RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB Tetris atau koneksi internet dengan menggunakan kabel data smartphone. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya, hanya bisa secara manual saja melalui USB upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 5,1 watt dan 4,5 watt dalam kondisi standby. Jadi ada baiknya jika tidak digunakan colokan listrik STB ini dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Freebox Special Edition memiliki 2 port USB, tuner sensitif dan mendukung Dolby Audio. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming, seperti untuk memutar YouTube termasuk IPTV player.
Suhu terkendali dengan desain ventilasi yang cukup banyak. Freebox terbaru ini cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke sosial media masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.